Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi modul 1.2 dengan judul Berdiferensiasi bersama Pak No. Anggota kelompok kami ada yang pertama, Bapak Bayu Setiawan, Bapak Makro Budi Santosa, Ibu Aulia Kusuma Dewi, Ibu Dwi Purwanti, dan Ibu Erni Kurniasih. Nilai-nilai sebagai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, kemudian yang keempat inovatif, dan yang kelima reflektif. Nilai yang sudah dimiliki oleh anggota kelompok kami akan kami sajikan pada slide berikutnya. Nilai yang sudah dimiliki oleh Bapak Makro Budi Santosa yang pertama adalah mandiri sebagai pemimpin pembelajaran. Contohnya, masuk kelas tepat waktu, tidak terpengaruh orang lain. Kemudian kolaboratif, dengan contoh senang berbagi pengalaman dan ilmu yang sudah didapatkan. Melakukan pembelajaran menyenangkan dengan diskusi kelompok bersama murid. Kemudian menjadi panitia atau mengkoordinir berbagai kegiatan sekolah teman-teman sejawat dan murid seperti lomba-lomba FLS 2N, ekstrakurikuler, dan Popda. Nilai yang dimiliki oleh Bapak Bayu Setiawan yang pertama, penyimbasan pembelajaran diferensiasi dengan tutor sebaya. Yang kedua, penanaman karakter salam, senyum, sapa. Yang ketiga, menghasilkan pembelajaran yang asik dan inovatif. Yang keempat, kolaborasi kerjasama sekolah dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Nilai yang dimiliki Ibu Aulia Kusuma Dewi sebagai guru penggerak yaitu mandiri. Beliau senang mengikuti pelatihan pembuatan karya ilmiah maupun artikel hingga ke media atau jurnal. Kemudian yang kedua, belajar membuat aplikasi penilaian dan berbagi untuk digunakan di sekolah. Kemudian yang ketiga, belajar platform ruang pembelajaran, menerapkan di kelas dan berbagi dengan rekan sejawat. Nilai yang dimiliki oleh Ibu Dwi Purwanti adalah berpihak pada murid. Beliau menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan contoh murid aktif dalam kegiatan pembelajaran, memadukan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, membebaskan murid sesuai minat dalam menyajikan suatu karya, mengkolaborasikan permainan dalam pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam kegiatan jual beli. Pembelajaran studi lingkungan dengan memanfaatkan lahan kosong di depan kelas yang awalnya tempat sampah menjadi kebun sayuran. Kemudian pembelajaran di luar kelas untuk melihat secara langsung penampakan alam dan buatan di daerah murid. Nilai yang dimiliki oleh Ibu Erni Kurniasih adalah berpihak pada murid. Murid belajar sambil bermain dan memberikan kebebasan kepada murid untuk menemukan sendiri konsep yang akan dibangun. Menggali potensi murid dengan lingkungan sekitar sesuai kodrat alam dan sosio budaya, mengajak murid belajar sesuai kodrat zaman dengan kemajuan teknologi. Adapun peran guru penggerak adalah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Nilai-nilai guru penggerak yang dimunculkan dari kelompok kami, maka kami memilih berpihak pada murid, sedangkan peran yang dipilih adalah menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kegiatan untuk mengkolaborasikan kekuatan nilai dari anggota kelompok, berdiferensiasi bersama Pak No. Pak No, pembelajaran aktif, kreatif dengan Yearpod. Gambaran
Kegiatan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini diawali oleh asesmen diagnosis, yaitu diagnosis atau rekomendasi dari guru BK atau diagnosis oleh guru. Untuk pembelajaran ini disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dari SD, SMP maupun SMA, yaitu sesuai dengan filosofi KHD, Wiraga, Wiraga Wirama, dan Wirama. Juga disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga ide dari kelompok kami untuk menyatukan nilai-nilai kami adalah pembelajaran PAKNO, yaitu pembelajaran aktif kreatif dengan Nearpod. PAKNO adalah pembelajaran aktif kreatif dengan Nearpod yang berbasis kolaborasi kekuatan nilai dari anggota kelompok dengan metode OPPR, yaitu observasi, perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Pembelajaran aktif yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar dan minat siswa, bisa dengan jigsaw, kunjung karya, ataupun prasmanan. Kemudian menggunakan diferensiasi produk. Siswa diberi kebebasan untuk membuat produk, bisa berupa poster, audio, atau video dari Canva. Guru perlu menyiapkan rubrik penilaian berdasarkan produk yang mereka buat. Kemudian kreatif, yaitu siswa mampu menghasilkan berbagai produk sesuai dengan minat murid. Aplikasi ruang pembelajaran kita menggunakan Nearpod, yaitu merupakan salah satu platform ruang pembelajaran yang menghadirkan interaksi siswa dengan guru yang cukup unik. Selama pertemuan dalam virtual, pengajar dapat membuat suatu presentasi yang berisikan gambar, teks, video, bahkan kuis untuk dimainkan bersama yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa, yaitu Wiraga, Wiraga Wirama, dan Wirama. Aplikasi ruang pembelajaran Nearpod ini mengakomodasi kodrat anak yang dalam masa bermain, tetapi juga dapat mengembangkan dan berlatih mengambil keputusan. Berikut ini contoh dari siswa atau anak yang sedang menggunakan Nearpod dalam pembelajaran, dimulai dengan menggunakan ruang kolaborasi, yaitu pemantik. Siswa dapat menuliskan idenya atau bahkan merekam suara atau mengirimkan gambar di kegiatan pemantik. Kemudian guru dapat men-share pembelajaran yang dilakukan dan diakhiri dengan asesmen formatif yang menyenangkan berupa permainan ataupun memasangkan dan lain sebagainya, yang di dalamnya juga ada semacam game yang membuat anak merasa senang ketika mengerjakan asesmen formatif. Aplikasi ruang pembelajaran Nearpod ini mengakomodasi kodrat anak yang dalam masa bermain, tetapi juga dapat mengembangkan dan berlatih mengambil keputusan. Berikut ini contoh dari siswa atau anak yang sedang menggunakan Nearpod dalam pembelajaran, dimulai dengan menggunakan ruang kolaborasi, yaitu pemantik. Siswa dapat menuliskan idenya atau bahkan merekam suara atau mengirimkan gambar di kegiatan pemantik. Kemudian guru dapat men-share pembelajaran yang dilakukan dan diakhiri dengan asesmen formatif, sehingga dapat kami rangkum bahwa satu kegiatan yang kami laksanakan adalah PAKNO, pembelajaran aktif kreatif dengan Nearpod menggunakan metode OPPR, observasi, perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Observasi yaitu mengobservasi keadaan sekolah dan kekuatan nilai masing-masing guru penggerak. Melakukan perencanaan yaitu merencanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pelaksanaan PAKNO, pembelajaran aktif kreatif dengan Nearpod. Kemudian melakukan refleksi yaitu fact, feeling, finding, dan future. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.